Selamat datang di video edukasi politik kami dari mahasiswa ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalkan aku Fatihah Syanira Nirmala Manta dengan NIM 043. Saya Sela Sofiana dengan NIM 064. Saya Sandi Gupa Pratama dengan NIM 133. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sering dibicarakan, tetapi orang-orang belum benar-benar paham, yaitu mengenai sistem pemilu proporsional terbuka. Khususnya di Dapil Jakarta Selatan pada pemilu tahun 2024. Sistem ini katanya bisa bikin keterwakilan politik jadi lebih adil. Tapi beneran bisa bikin adil nggak sih? Yuk kita bahas bareng-bareng biar kamu jadi pemilih yang gak cuma ikut-ikutan tapi benar-benar paham dengan sistemnya. Sistem pemilu proporsional terbuka mulai diterapkan agar pemilih memiliki kontrol yang lebih besar atas siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Jadi bukan cuma memilih partai tetapi juga memilih langsung calon legislatif yang paling dianggap layak. Secara teori, sistem ini memberi peluang lebih luas bagi caleg dari berbagai latar belakang untuk bisa bersaing secara adil, terutama mereka yang punya visi dan rekam jejak kuat di masyarakat. Sistem ini juga mendorong akuntabilitas seluruh caleg karena dituntut untuk membangun kedekatan langsung dengan pemilih. Di Dapil Jakarta Selatan yang punya karakter pemilih kritis dan akses informasi yang luas, penerapan sistem ini memang menarik untuk diamati. Harapannya, kualitas demokrasi bisa meningkat karena pemilih lebih terlibat dan sadar dalam menentukan pilihan politiknya. Namun dalam praktiknya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya kampanye. Caleg-caleg dengan modal besar jelas memiliki keunggulan yang tidak bisa diabaikan. Fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa pemilih tetap memilih berdasarkan popularitas atau pencitraan di media sosial saja, bukan visi misi yang disampaikan. Artinya, substansi masih kalah dibandingkan simbolik. Jadi, meskipun secara struktur sistem ini terbuka, namun secara kultural dan teknis, ia belum sepenuhnya mewujudkan keterwakilan politik yang adil. Apalagi jika dilihat dari dominasi tokoh tertentu dan partai besar yang masih sangat kuat. Keadilan representasi politik bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi bagaimana proses menuju terpilihnya seseorang itu berlangsung. Dalam sistem terbuka ini, persaingan yang terjadi seringkali tidak setara karena adanya perbedaan dalam kekuatan finansial dan dukungan partai. Misalnya caleg-caleg dari kelompok minoritas, perempuan, atau masyarakat kelas menengah ke bawah seringkali menghadapi hambatan besar. Mereka kesulitan menjangkau pemilih karena minimnya sumber daya untuk kampanye baik secara offline maupun digital. Selain itu, banyak partai yang secara internal tetap memprioritaskan caleg unggulan saja, yaitu mereka yang dapat dianggap punya peluang menang besar. Caleg lain dari partai yang sama seringkali kurang mendapatkan dukungan logistik maupun dukungan kampanye. Yang tak kalah penting, masih banyak pemilih yang belum benar-benar memahami bagaimana sistem ini bekerja. Banyak yang mengira bahwa suara untuk partai dan caleg-caleg nilainya sama, padahal dalam sistem ini yang paling menentukan adalah suara langsung kepada caleg. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara desain sistem yang demokratis dengan realitas politik. Di atas kertas terlihat terbuka dan adil, namun di lapangan tetap menyisakan ketimpangan struktural dan kultural. Jadi, wajar kalau pada akhirnya sistem ini belum mampu sepenuhnya menghadirkan wajah politik yang benar-benar mewakili semua kelompok masyarakat, terutama yang selama ini termarginalkan dalam proses politik. Jika kita ingin sistem proporsional terbuka ini benar-benar menciptakan keterwakilan yang adil, maka perbaikan tidak hanya bisa di permukaan, tetapi harus ada reformasi menyeluruh dalam literasi politik, pendanaan kampanye, dan mekanisme internal partai. Edukasi politik menjadi kunci. Pemilih perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang adanya cara kerja sistem pemilu agar mereka bisa memilih secara rasional dan berdasarkan kualitas caleg, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling sering muncul di media. Partai politik juga perlu dievaluasi. Dukungan yang diberikan kepada caleg tidak boleh hanya berdasarkan kalkulasi kemenangan, tapi juga memperhatikan aspek-aspek keterwakilan. Apakah caleg tersebut bisa membawa suara kelompok tertentu yang selama ini kurang terdengar? Transparansi dalam pendanaan kampanye juga harus diperkuat. Perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa semua caleg memiliki akses yang setara terhadap media dan ruang kampanye yang adil. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga harus mulai lebih kritis, jangan mudah tergoda oleh pencitraan semu, dan mulai membiasakan diri untuk menilai caleg berdasarkan substansi bukan popularitas. Karena pada akhirnya sistem yang adil hanya akan bekerja jika semua aktor-aktor dari partai maupun caleg hingga pemilih berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi. Dan itu dimulai dari kita sendiri.
Sistem boleh terbuka, tapi kalau akses dan pemahamannya masih tertutup bagi sebagian besar masyarakat, keadilan tetap sulit untuk tercapai. Mari kita jadi bagian dari demokrasi yang sadar, kritis, dan inklusif.